Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Ashogi seri 173. Apa saja kutanya tentang penata laksanaan kanker ovarium stadium lanjut. Ashogi merupakan webinar diselenggarakan oleh Hogi setiap hari Rabu menjadi wadah edukasi, diskusi ilmiah, serta berbagi pengalaman dari para pakar terkait kasus ginekologi-onkologi. Perkenalkan saya Sarah selaku MC pada sore hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengikuti Ashogi seri 173 ini. Sore hari ini, para pakar akan berbagi terkait penata laksanaan kanker ovarium stadium lanjut. Dengan pemaparan para ahli, kanker ovarium pada stadium lanjut yang seringkali memerlukan penanganan yang sangat kompleks, multidisipliner, serta berbasis bukti terkini. Akan ada dua narasumber yang akan berbagi tentang topik hari ini. Perkenankan saya menyapa terlebih dahulu moderator kita sore hari ini, Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis OBGYN, subspesialis onkologi ginekologi. Ya, Beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Dewan Penasehat PP POGI dan konsultan dari FK Universitas Diponegoro. Sehat, Dr. Mirza. Ya, Alhamdulillah. Betul. Makasih waktunya, Dokter. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Brahmana Askandar yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mari kita sapa Dr. Brahmana. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Pembicara yang kedua atau pemateri yang kedua adalah dokter konsultan onkologi sekaligus entrepreneur kita semua ini. Dr. Andi Dharma Putra, spesialis OBGYN, subspesialis onkologi ginekologi. Assalamualaikum dokter. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore dok. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan juga moderator atas kesediaannya antara waktu yang diberikan pada sore hari ini. Baiklah, hadirin, kita memasuki acara yang pertama dari webinar kali ini, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum HOGI, yaitu Dr. Brahmana Askandar. Kepada yang terhormat, Dr. Brahmana, kami persilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sarah. Yang saya hormati Dr. Mirsa, yang saya hormati Dr. Andi Dharma, keduanya sebagai moderator dan narasumber, kemudian Bu Sekjen kita Dr. Taufan, juga pada tim Ashogi ya. Tidak terasa edisi ke-173. Kalau topik mungkin ada yang berulang, ada yang baru, yang berulang untuk refreshing, atau ada hal baru yang sedikit ditambahkan ya. Nah, kalau dulu waktu merancang Ashogi pertama kali, kita berpikir nanti kalau tiap minggu judulnya habis begitu ya. Tapi kalau melihat perkembangan dunia kedokteran yang sangat-sangat pesat, setiap minggu ada approval drug baru, setiap minggu ada publikasi baru, ada guideline baru, rasanya topik-topik Ashoki juga akan berkembang terus ya, berkembang terus. Dan nanti meskipun ada Ashoki, jangan lupa ada juga pertemuan tahunan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia yang kita namakan INASMID gitu ya, Scientific Meeting. Nanti ada di tanggal 14, 15, 16 bulan Desember di Bandung. Jadi topiknya mungkin agak beda lagi lah, sehingga mungkin memberkaya kita untuk clinical practice sehari-hari. Demikian dari saya, juga saya tidak lupa menyapa semua peserta. Terima kasih, apresiasi keikutsertaannya dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutan yang diberikan. Saatnya beranjak ke acara utama, yakni penyampaian materi oleh para narasumber. Di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan para hadirin sekalian apabila ingin bertanya, diperkenankan bertanya di kolom Q&A atau dapat bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Baik, tak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Mirza Iskandar untuk memimpin acara sore hari ini, Dokter. Iya, terima kasih Dokter Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
para pembicara yang kebetulan juga Ketua Hogi, Dr. Andi Dharma Putra, dan saya lihat yang asik mengobrol Bu Sekjen, ya, Bu Sekjen asik Izin mengobrol. lagi nerima konsul trainee, masih di poli, onkologi, RSCM. Maaf. Terus tolong dicatat Dr. Sarah pada episode 173 ini suatu kehormatan bahwa saya memoderatori para tokoh-tokoh Hogi ini ya. Ada Dr. Andi Dharma Putra, ada Dr. apa eh, Brahmana, ya luar biasa dicatat 173 Iya, tanggal Dok. 25 Juni 2025. Ini tanggal cantik nih kalau Hmm. saya sesat ini. 25 Juni 25625 ya. Yang saya hormati para pendengar Asogi, ya, para pencinta Asogi, terima kasih atas kesetiaannya pada Asogi. Sekarang kita akan masuk kepada materi penata laksanaan kanker ovarium stadium lanjut. Jadi kalau kita mencermati dari judul, ya, ini bukan semata-mata punya dari konsultan onkologi, ya. Jadi kalau juga justru teman-teman SPOG atau mungkin dokter umum juga bisa menyikapi dalam konteks edukasi-edukasi yang akan dilakukan. Kita tahu bahwa kanker ovarium atau tumor ovarium itu sering disebut dengan silent lady killer ya. Jadi biasanya dia tanpa gejala, tapi kalau kita bicara dengan stadium lanjut, biasanya sudah ada keluhan ya, sudah ada keluhan. Jadi misalnya eh, ada perdarahan pervagina mungkin, ada nyeri perut, ada gangguan dari sistem pencernaan atau urogenital itu sudah menunjukkan adanya stadium lanjut, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang penata laksanaan, biasanya itu adalah penata laksanaan suatu multidisiplin, ya, pengelolaan multidisiplin, karena kalau kita konteksnya bicara penata laksanaan tentu mulai dari operatif, kemoterapi, ya, targeted terapi kalau ovarium ini, ya, kemudian mungkin radioterapi atau paliatif terapi, ya. Nah, saya berharap tidak ada overlapping antara dokter Brahmana dan dokter Andi Dharma, ya. Jadi eh, mungkin ini nanti yang disampaikan bisa merangkum apa yang dimaksud dengan penata laksanaan dan apa yang dimaksud dengan stadium lanjut pada kanker ovarium. Oke, kita masih punya waktu sampai 4:30 ya. Jadi saya persilahkan pembicara pertama. Mungkin tadi Dokter Sarah, Dokter Brahmana apa Dokter Andi dulu undiannya? Dokter Brahmana, dokter. Dokter Brahmana dulu ya. Hmm. Undiannya Dokter Undi. Brahmana dulu. Silakan Dokter Brahmana. Ya. Oke, oke. Terima kasih banyak. Ini emas saya, senior saya, sahabat saya ini ya, Dokter Mirsa. Jadi suasananya santai aja ya. Saya akan membawakan mengenai more tentang mungkin operasinya ya, dan peran-peran operasinya ya. Nah, saya konfirmasi sudah terlihat ya Dokter Mirsa ya. Oke, terima kasih. Nah, kanker ovarium itu di kita nomor 3, ya. Just reminding saja. Ini the latest data dari WHO, yaitu data Globogen yang sudah dipublish 2024 tahun lalu. Ovarium nomor 3. Ya, ovarium masih oke ya, nomor 3. Tapi di Amerika sudah turun karena banyak pakai pil KB. Tapi yang nggak boleh itu nomor 2, yang nggak boleh itu. Harusnya tidak bercokol di situ nomor 2-nya itu cervix itu. Ya, di negara tetangga kita Singapura nomor 12 sudah cervix itu. Nah, kita pasti butuh kemoterapi. Nanti kita dengarkan karena apa ya. Nah, ini kan ngomong tentang stadium lanjut ya. Jadi stadium lanjut itu apakah saya harus USG kah? Apakah saya itu harus CT scan kah? Apa saya harus PET scan kah? Untuk menentukan kira-kira rencana terapinya begitu ya. Jadi CT scan itu yang paling banyak dipakai CT scan itu ya. Baik di sini maupun di luar negeri CT scan. Bahkan MRI tidak rutin. Mungkin untuk clinical practice,
salah satu kendala MRI itu adalah waktunya lama loh. MRI abdomen itu bisa 1 jam sendiri. Kalau CT scan itu kira-kira mungkin 15 menit ya. PET CT tidak rutin ya. Ini saya ambil di salah satu guideline negara maju British. Sama, US pun sama ya. Nah, itu mungkin kira-kira awalnya. Ini yang paling penting itu kalau kita berkaitan menemui stadium lanjut. Dari mana taunya lanjut? Ya kalau USG-nya kemudian sudah ada asites, peritoneal carcinomatosis, apalagi CT scan yang menyatakan ada omental cake, ada infiltrasi ke buli, ada infiltrasi ke rektum, ya pasti kira-kira stadium lanjut. Nah, kalau sudah stadium lanjut, dari imaging dan subklinis, maka dokternya itu tim. Sebetulnya saya lebih senang tim. Tim dokternya itu akan mengevaluasi saya ini langsung operasi, apakah saya ini memberikan kemoterapi terlebih dahulu. Itu aja prinsipnya. Stadium lanjut, operasi langsung atau kemoterapi terlebih dahulu. Kalau operasi langsung namanya primary debulking surgery. Itu nama operasi pada kanker ovarium stadium lanjut. Ada yang nyebut primary cytoreductive surgery, PCS, ada yang PDS, sama saja. Yang kedua itu adalah pemberian kemoterapi terlebih dahulu. Pemberian kemoterapinya dinamakan neoadjuvan kemoterapi, disingkat NACT. Kemudian operasinya adalah interval debulking surgery. Ada yang mengatakan interval cytoreductive surgery, sama. Artinya interval didahului dengan kemoterapi terlebih dahulu. Kapan kita melakukan operasi, kapan kita melakukan interval, kapan primary, kapan interval. Kita lakukan primary kalau kita perkirakan pasca operasi R-nya 0, residu gross-nya 0. Maka kita lakukan operasi. Misal lengket usus, kita join dengan bedah digestif, angkat organ ginekologi, genitalia internanya, kemudian ususnya direseksi, sambung primer kah, perlu kolostomi kah, itu kita join dengan bedah digestif. Kalau dengan pasca operasi semua itu mencapai R0 bisa, kita lakukan primary debulking surgery. Tapi kalau kita perkirakan kita tidak bisa mencapai R0, maka kita tidak perlu operasi separuh-separuh. Dari 20 cm saya ambil 5 cm begitu ya. Karena prognosisnya nggak beda. Prognosis berda itu kalau residunya zero. Bahkan penelitian Cochrane membandingkan residu zero dengan residu 0,1 sampai 1 cm. Nggak tahu cara ngukurnya. Tapi itu penelitiannya demikian. Itu yang residunya di atas 0,1 sudah kematiannya meningkat 4 kali lipat gitu ya. Jadi pesannya pada slide ini adalah menentukan langsung operasi apa kemoterapi terlebih dahulu. Ya. Nah, pada advanced stage ovarian cancer, faktor prognostik paling penting itu apa? Tidak ada lain, hanya R0. Kalau bisa mencapai R0, maka prognosisnya quite lebih baik dibanding yang masih sisa. Jadi misalnya grade lah, misalnya status BRCA mutation dan lain itu kalah kuat dengan prediktor prognosis berupa R0. Kalau bisa mencapai residu 0, hebat ya. Nah, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan langsung operasi atau interval itu tumornya sendiri, kondisi pasien. Kadang ahlinya ada lengkap, ICU-nya ada, tapi kondisi pasien tidak memungkinkan. Misalnya aritmia berat, misalnya ya, misalnya lagi apalah. Jadi artinya kondisinya tidak prima. Terus yang terakhir institusinya. Karena apa? Institusi ini bisa karena fasilitasnya, jumlah keahlinya, atau pendanaannya, dan lain-lain. Banyak faktornya ya. Ini yang paling penting ini. Selalu saya sajikan kalau ngomong tentang R0 itu ya pada advanced ovarian cancer. Makanya kalau di luar negeri memang centralized. Kenapa centralized? Karena kemungkinan mencapai R0 pasti lebih besar. Sebabnya apa? Tidak mencapai R0 macam-macam. Non-resectability, artinya tumornya itu sendiri tidak memungkinkan, ada kriterianya. Yang kedua, pasiennya sendiri tidak memungkinkan karena berbagai kondisi jantung lah dan lain-lain. Atau yang hijau muda sebelah kanan, insufisiensi. Insufisiensi artinya ekspertisnya tidak lengkap, kemudian fasilitasnya tidak mendukung, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang PR kita itu yang hijau muda itu adalah PR kita itu, insufisiensi. Kalau non-resectability kita nggak bisa memilih, karena kanker ovarium ya memang kondisinya seperti demikian ya. Nah,
Kita masing-masing punya kriteria kapan sih dikatakan tidak bisa mencapai R0 untuk pertimbangan sehingga kita memberikan kemoterapi terlebih dahulu. Kalau European misalnya diffuse carcinomatosis, diffuse deep infiltration pada root dari small bowel mesentery. Jadi ada kriterianya. Makanya itu sebetulnya keputusan terbaik itu bukan diambil oleh pribadi. Jadi tidak ada dokter kanker yang hebat. Yang ada adalah tim kanker yang hebat. Jadi tidak ada dokter kanker yang hebat ya. Karena menentukan ini semua berdasarkan diskusi ya. Kalau ada ini semua cenderung kita memberikan kemoterapi terlebih dahulu ya. Bagaimana memprediksinya, non-resectability-nya, macam-macam. Bisa dengan imaging, bisa dengan laparotomi, bahkan di negara maju laparoskopi. Laparoskopi hanya untuk menentukan ini saya operasi, apa saya stop, saya berikan kemoterapi terlebih dahulu. Kalau melalui imaging, CT scan, MRI, dan lain-lain. Kalau melalui laparotomi, maka kita memakai peritoneal cancer index atau PCI ya. Jadi dibuka hanya untuk menentukan ini saya lanjut sampai R0, apa saya stop, kemudian switch kemoterapi. Kalau pakai laparoskopi, namanya Fagotti score. Kalau Fagotti-nya di atas 8, maka kita milih untuk memberikan kemoterapi, gitu ya. Nah, ini neoadjuvan kemoterapi versus primary. Operasi apa kemo dahulu? Nah, sebetulnya ya banyak yang lebih pro, dalam tanda kutip banyak lebih pro itu untuk memberikan langsung primary debulking surgery kalau memungkinkan. Kenapa? Karena neoadjuvan kemoterapi juga bisa mengindus platinum resistant clones-nya. Jadi menjadi resisten terhadap kemoterapi ya. Dikatakan demikian. Nah, ini adalah salah satu editorial yang menarik ya, saya kutipkan di situ. Jadi sebetulnya intinya selama bisa PDS dan bisa mencapai R0, maka kita lakukan primary debulking surgery ya. Perform in expert centers ya. Nah, IDS, interval debulking surgery, dengan pemberian kemoterapi neoadjuvan NACT, itu kalau pasiennya poor performance status ya. Disease-nya unlikely resectable dengan kriteria-kriteria mau pakai ESCO, ESMO, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau NACT itu higher platinum resistance, dikatakan demikian ya. Coherent meta-analisis sebetulnya prognosisnya sama sepanjang interval debulkingnya itu berujung pada R0 juga ya. Jadi kalau sama-sama R0 dikatakan OS dan PFS-nya sama, cuman berbeda figur dari komplikasinya. Tetapi key point-nya complete resection is the main goal. Makanya pentingnya si ovarium itu kalau di luar negeri memang centralized ya. Di kita kadang-kadang sulit. Kita mewajibkan centralized ya nggak mungkin kan. Pasiennya dirujuk belum tentu mau, biayanya siapa, mobilnya siapa, dan lain-lain sebagainya. Jadi the most predictor prognosis adalah R0 pada advanced ovarian cancer ya. Nah ini kira-kira keuntungan dari neoadjuvan, ini keuntungan dari primary debulking surgery atau primary cytoreductive surgery ya. Masing-masing punya plus minusnya ya. Nah, kalau kita lihat NCCN ya, kita lihat NCCN itu dikatakan goalnya adalah to reduce tumor volume, improve likelihood to complete cytoreduction and reduce perioperative morbidity ya. Jadi ini sebetulnya pemberian neoadjuvan tujuannya adalah morbiditasnya. Oh, kalau operasi sangat ekstensif, morbiditasnya nanti lebih besar. Ya, memang datanya mengatakan morbiditasnya lebih besar ya. Nah, ini benefit limitation and comparison dengan primary debulking surgery ya. Jadi intinya intinya PDS primary debulking surgery remains preferred if complete cytoreduction dengan R0 itu visible untuk pasiennya. Tetapi clinical decision making sebaiknya diambil bukan personal tetapi melalui multidisciplinary tumor board ya. Makanya dianjurkan punya MDT di masing-masing rumah sakit besar ya. Ini salah satu guru kita semua Dr. Sigit almarhum ya, itu melakukan penelitian di Indonesia mengenai kanker ovarium stadium lanjut. PD residual R-nya 0 itu rate-nya 48,5% ya dari semua advanced ovarian cancer ya. Jadi rekomendasinya improve training in upper abdominal and bowel surgery via cadaver bla bla dan lain-lain ya. ESCO memang targetnya itu 70% cytoreduction rate-nya itu mencapai R0-nya itu. Kita 48,5
ya. Mungkin kalau di daerah lagi lebih kecil lagi kemungkinan untuk mencapai R0 karena semakin senternya lengkap, pembiayaan, ahli, fasilitas, maka kemungkinan mencapai R0 akan lebih tinggi ya. Nah, ini kira-kira guideline dari British Gynecology Cancer Society ya. All women should be considered for cytoreductive surgery even those not suitable. Bahkan mereka itu cenderung untuk primary debulking sendiri selama memungkinkan ya. Kan tujuannya adalah no macroscopic residual disease. Tapi sekali lagi R0 itu adalah R0 gross makroskopik. Karena nggak mungkin mikroskopik nol. Itu gunanya kemoterapi after surgery ya. Nah, ini kira-kira kalau kita menjumpai yang advanced stage, kira-kira kalau kita melakukan operasi bagaimana dan lain-lain itu lengkap. Nanti bisa di googling sendiri, di searching sendiri, mau British, mau US, dan lain-lain sebagainya. Ya, cuman neoadjuvant kemoterapi memang reduce morbidity. Morbiditasnya pasti lebih besar yang primary debulking surgery. Penting MDT, multidisciplinary tumor board ya. Radiologis, medical oncologist, gynecologist, bowel surgeon, urologis, tergantung kasus per kasus ya. Kenapa? Karena keputusannya jauh lebih baik ya. Kita punya berbagai macam tumor board, lokal, internasional, nasional kita punya semua ya, tentunya ya. Nah, ini pada Asian practice ya. PDS often preferred even with bulky disease. Limited access oncologic surgeon, mudah-mudahan kita bisa mencetak ginekolog-onkolog lebih banyak lagi, tetapi tidak hanya ginekolog-onkolog saja, karena timnya juga harus diciptakan timnya, tidak bisa ginekolog-onkolog saja. Makanya tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Kita tidak mungkin hebat kalau timnya tidak hebat, ya. Mulai diagnostik, operasi, PA, radiologi, dan lain-lain sebagainya, termasuk anestesi, ya. Recurrence rate-nya tinggi si ovarium, di stadium 3 yang terbanyak di kita 70-90%. Makanya kita selalu bilang ke pasien, Bu, kalau misalnya tahun ketiga masih sehat, 4 sehat, 5 sehat, termasuk orang-orang pilihan, karena termasuk yang persentasenya sedikit, karena sebagian besar adalah recurrent ya. Kalau sudah recurrent akan diikuti ke recurrent kedua, recurrent ketiga, recurrent keempat, masa sembuhnya menjadi pendek dan lama-lama meninggal pasiennya. Ya. Bagaimana mencegah kambuh? Tidak ada mencegah kambuh. Nggak bisa mencegah kambuh. Hanya memperpanjang masa remisi. Itu kata-kata yang tepat. Sejak 2014 ada yang namanya PAP inhibitor untuk memperpanjang remisi. Ya. Nah, PAP inhibitor artinya singkatnya adalah memblok DNA repair. Sehingga kerusakan DNA pada sel kankernya tidak bisa di-repair, sehingga sel kankernya mati melalui apoptosis. Karena kalau sel kankernya bisa merepair dirinya, maka hidup lagi itu setelah kira-kira pingsan mendapat kemoterapi. Ya. Nah, hanya saja pemberian PARP inhibitor harus dites dulu, ada mutasi BRCA enggak, ada atau HRD-nya positif atau enggak, baru kalau iya kita berikan PARP inhibitor. Tapi sekali lagi jangan pernah menjanjikan, Bu, ini saya berikan PARP inhibitor after surgery untuk maintenance, kesembuhannya tinggi, keliru. Kalau kesembuhannya tinggi, bingung pasiennya. Tetapi memperpanjang masa remisi, itu mungkin lebih pas ya. Jadi yang sudah di FDA ada 3 ini, yang di Indonesia masuk baru yang tengah olaparib, mau masuk lagi yang berikutnya. Ya, penelitian menunjukkan memang keuntungannya lebih bagus bila bisa dan cocok diberikan olaparib after surgery dan kemoterapi pada advanced stage ovarian cancer. Ya, kira-kira gitu, Dokter Mirsa. Terima kasih banyak. Ya, masih. Ya, terima kasih Dokter Brahmana. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa diambil oleh teman-teman SPOG dan para onkolog juga menjadi pengingat kembali ya. Jadi sebelum saya mempersilakan Dr. Andi Dharma Putra, saya menyapa dulu guru-guru kita, Prof. Farid dan Prof. Nugroho Kampono yang saya lihat hadir. Ya, selamat sore, salam sehat Prof. Ya, senang sekali bisa mensupport acara Asrogi ini. Ya, mudah-mudahan Asrogi ini terus bisa berjalan terus sesuai dengan yang diagendakan oleh Dr. Brahmana. Ya. Silakan Dr. Andi ya menyampaikan. Oke, terima kasih banyak ya.
Jadi tadi Dokter Brahmana udah banyak bercerita tentang operasi tentunya ya, dan sedikit tentang yang lain-lain. Ini kelemahan pembicara kedua ini. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak diharapkan oleh Dokter Mirza terjadi juga akhirnya. Tapi saya nggak banyak bicara tentang operasi tentunya. Nah, saya ingin bicara filosofi sebenarnya. Jadi filosofi pengobatan kanker ovarium itu adalah cytoreduction. Ya, ya, dengan tujuan tadi kan Dokter Brahmana sudah menyampaikan bahwa dia mengambil seluruh tumor yang visible, ya, sehingga tujuannya adalah memperbaiki survival. Nah, filosofi kedua, hampir selalu pada pengobatan kanker ovarium itu dilanjutkan ya dengan pengobatan kemoterapi. Ya, jadi kemoterapi yang banyak digunakan adalah tentu berbasis karboplatin atau platinum ya, dan taksan pakai taksel atau docetaxel. Inilah standar dari first line-nya yang mungkin tadi nggak dibicarakan ya. Dan pemberiannya kalau di literatur disebutkan 3 sampai 6 siklus. Tapi umumnya 6 siklus. Banyak penelitian lain, penelitian yang eh, tentu tidak terlalu populer ya. Ya, bisa diberikan 6, 9 sampai 12 siklus pada kasus-kasus tertentu. Nah, tentu juga ada pasien-pasien yang tidak mendapatkan ajuvan ya, pada yang low grade ya, pada yang stadium awal yang pada kesempatan ini kita tidak bicarakan tentunya. Nah, itu filosofi dari pengobatannya. Nah, ini saya membuat resumenya berdasarkan beberapa literatur, maka filosofi-filosofi itu tidak banyak berubah dari tahun ke tahun, dan pada yang paling penting yang saya tambahkan di sini adalah di akhir-akhir ini ditambahkan juga targeted terapi. Nah, Dokter Brahmana tadi juga sudah menyampaikan, dan pemberian intraperitoneal kemoterapi atau HIPEC yang tidak terlalu populer di Indonesia. Ya, dengan berbagai alasannya ya. Mungkin hampir saya belum mendengar ada rumah sakit yang mempunyai HIPEC di sini. HIPEC alatnya sebenarnya tidak mahal, 2,5 miliar, tapi menjadi kontroversi saat ini. Nah, pada yang advance, bagaimana yang advance? Yang advance itu tadi sudah sedikit disinggung ya di awal, ya, itu selalu diikuti dengan platinum dan taksan. Dan saat-saat ini ya, kalau kita membaca literatur 2020 ke atas, maka kita juga memberikan PARP inhibitor yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana dengan syarat tertentu tentunya ya. Jadi nggak bisa asal diberikan saja ya, sebagai cara untuk memaintenance dan dia memperpanjang harapan hidup dan kesembuhan. Dan pengobatan model ini hampir selalu dalam guidelines-nya adalah dia akan dihentikan bila terjadi kekambuhan. Nah, ini yang berhubungan dengan saat ini. Jadi saat ini itu kebanyakan ya sudah mulai dirubah dengan pasien yang fokusnya pada eh, pengobatan operasi dan kemoterapi, dan saat ini yang kita sebut sebagai personalisasi pengobatan ya, atau tailor-made terapi ya. Nah, jadi pada tailor-made ini selain pengobatan yang konvensional, kita juga mencari mutasi genetik. Dalam hal ini BRCA, HRD ya, di mana bila terjadi mutasi, itu adalah kesempatan kita untuk memberikan pengobatan tambahan ya, sehingga outcome-nya lebih baik ya. Nah, selain itu kita juga mempunyai data-data yang update ya tentang dari jenis sel ya. Jadi jenis sel ini juga mungkin sudah lama diketahui, tapi saat ini mulai lagi diutak-atik bahwa misalnya contohnya pada kanker ovarium yang mucinous ya, atau yang borderline mucinous ya, itu juga kita kadang-kadang sudah tidak mengambil lagi kelenjar getah bening karena kemungkinan dia metastasis ke sana itu hanya kurang dari 3%. Nah, dan itu akan berbeda sekali dengan sifat yang high grade serous ya, tentunya ya. Jadi
pendekatan spesifik terhadap histologi ini juga penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah imunoterapi. Jadi kalau kita baca literatur tahun 2025, ya imunoterapi dalam ini misalnya pembrolizumab yang terkenal dan ada beberapa yang lain, itu mulai diberikan dan mulai dianggap sangat menjanjikan. Ya, karena saat ini kan pengobatan yang cara lama itu sudah mentok, jadi orang perlu teknik-teknik pengobatan yang baru. Nah, bagaimana yang recurrent? Nah, orang diobatin, dioperasi, kemudian recurrent. Ya, jadi pada yang recurrent biasanya karena tipe histologi yang sudah diketahui, pada primary pendekatan primernya itu kita memberikan sistemik kemoterapi biasanya. Ya, kemudian bila memungkinkan kita juga bisa memberikan sitoreduksi, artinya apa? Tumornya diambil. Radiasi tadi Dokter Brahmana sudah menyinggung, itu bisa dipakai hanya pada mereka yang terlokalisasi tumornya. Dan hormonal terapi yang mungkin tidak banyak dipakai itu pada jenis yang low grade serous carcinoma ovarium, di mana pada beberapa keadaan dia tidak respon kemoterapi atau intoleran. Nah, bagaimana dengan paliatif? Ya, suatu saat pengobatan kanker ini akan jatuh pada paliatif. Kenapa? Biasanya konsepnya adalah kalau pada primary treatment adalah kuratif, bila kambuh adalah paliatif. Nah, kalau paliatif ada beberapa paliatif ya tentu kita misalnya simptom kontrol misalnya untuk mengurangi asites, nyeri dan sebagainya. Kemudian memperbaiki quality of life ya, kemudian memperbaiki psikologis pasien sehingga dia bisa hidup dengan lebih baik ya. Nah, ini data-data untuk paliatif penting kita ketahui sebenarnya. Jadi kadang-kadang pasien yang tanya kita, dok, paliatif berarti tunggu mati atau kita kemukakan pada pasien bahwa memang memang pada keadaan paliatif respon rate pengobatan itu dengan berbagai cara itu mulai rendah. Nah, ini berbagai data tentang kemoterapi yang biasa kita pakai pada pasien-pasien recurrent. Jadi kita harus sampaikan pada pasien bahwa bisa saja tentu dengan respon rate yang lebih rendah. Ya, tentu kalau jangan sampai kita menjanjikan seperti sampaikan oleh Dokter Brahmana. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Ya, berarti sudah diketahui bahwa stadium berapapun umumnya adalah sitoreduksi yang pertama. Kemudian dia bisa diikuti dengan pada keadaan tertentu diikuti dengan kemoterapi berbasis platinum dan taksan. Kemudian sekarang bisa diberikan target terapi dan imunoterapi dan kita harus mengetahui kapan dia paliatif. Ya demikian Dokter Mirza. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Andi Dharma Putra. Jadi, saya rasa saling melengkapi apa yang disampaikan Dr. Brahmana dan Dr. Andi tadi ya. Cuman saya lihat di kolom chat belum ada eh, apa yang bertanya. Saking terpesonanya, saya lihat ya, saking terpesonanya pada dua pembicara ini, Dr. Sarah. Jadi jangan heran kalau ini belum ada yang nanya. Semua terpesona kan, anunya. Jadi Mungkin saking sulitnya. Nah, kita saya coba menggiring gitu. Cuman kalau saya ingin menggiring supaya teman-teman terutama yang SPOG umum itu bisa memahami bagaimana pengelolaan tumor ovarium ya, tumor ovarium di dalam daerah karena situasi di daerah itu nggak sama dengan di tempatnya Dokter Pramana, tempatnya Dokter Andi itu semuanya ada ya gitu ya, ini ya. Ya. Jadi eh tapi kalau saya nanya itu menggiring itu kalau ada dokter Dery di sini sebenarnya wah dites dokter Mirza nih katanya gitu ya. Jadi larinya eh, bukan ngetes gitu. Saya mengarah ke diagnosa dulu dokter Brahmana atau dokter Andi. Ya. Sekarang kalau sebagai SPOG umum atau mungkin tuh downgrade lagi dokter umum. Tingkatan apa untuk memprediksi bahwa ini eh, suatu tumor ovarium yang tidak layak dilakukan di eh, tempat operasi yang tipe C di luar Jawa ya. Tipe C Jawa sama tipe luar Jawa itu
saya lihat berbeda ya mulai dari sarana prasarana dan SDM ya. Jadi kira-kira ini konteks mendiagnosanya dulu ya, bukan ke teknik operasinya bagaimana. Kira-kira ada saran-saran enggak untuk baik itu untuk SPOG di daerah maupun untuk di dokter umum gitu yang bisa menjadikan bekal ini suatu apa eh, edukasi nanti ya dokter umum itu. Silakan, dokter ADP dulu dah. Nanti Baru mau tidur minum, dokter ADP. udah langsung duluan. Ya baik ya. Jadi tadi kan ada sebut-sebut dokter umum ya. Jadi saya jadi mulai dari anamnesis tadi. Kalau kita ketemu pasien wanita ya usia reproduksi ya, terutama kalau misalnya menjelang usia menopause terutama ya, jadi karena makin tua makin kemungkinan kanker yang tinggi. Terus dia dengan keluhan GERD atau sindrom dispepsi nggak sembuh-sembuh ya. Nah itu harus mulai dicurigai kenapa dia nggak sembuh-sembuh dengan pengobatan golongan-golongan eh, untuk obat-obat sindrom dispepsi yang umum ya. Apalagi kalau dia sertai kembung ya atau perut membesar ya. Nah itu dulu yang kita mesti lihat ya. Nah dari situ kan diagnosisnya bisa ketahuan, bisa diperkirakan. Jadi dokter umum bisa merujuk pertama itu ke radiologi. Ya kenapa nggak ke obgyn gitu ya? Karena ini sangat sesuai dengan WHO yang disebutkan WHO waktu pertemuan di Copenhagen ya. Kelemahan kita obgyn ini adalah tidak semua kita bisa ultrasonografi. Ya, sekalipun itu obstetri, ya sekalipun itu obstetri. Jadi banyak juga di negara-negara tertentu ya, bahkan saya dengar di Lampung ada juga yang untuk obstetri juga dikerjakan oleh radiologi. Jadi radiologi ada menjadi rujukan pertama. Nah, kecuali mereka mengenal ada teman-teman obstetri yang bisa mengerjakan ultrasonografi ya. Nah, dari situ kalau dia jatuh ke teman obgyn tentu kita bisa mengarahkan pada teknik diagnosis. Nah, itu udah standar ya, kita pertama kali harus mengacu pada mengenal morfologinya dengan easy descriptor. Kalau easy descriptor dia nggak masuk gitu, ya, jadi berarti kita naik ke berikutnya. Berikutnya kita kenal sebagai simple rules. Nah, ya, jadi IOTA simple rules. IOTA simple rules juga dia nggak bisa mengkonklusi bahwa ini ada jinak atau ganas ya. Kita bisa naik ke IOTA adnex dan ORATS. Ya, harusnya dalam IOTA adnex atau ORATS ini dia udah bisa mengarah ini harusnya dikerjakan oleh teman-teman onkologi, dirujuk atau bisa dikerjakan sendiri oleh teman-teman obgyn umum. Nah, kalau dia secara penilaian ultrasonografi pada easy descriptor dia sudah terpenuhi, umumnya adalah kemungkinan besar dia biasa jinak biasanya karena di easy descriptor itu lebih banyak penilaian yang arahnya pada jinak dan penilaian pada ganasnya juga kan komponennya sedikit pada easy descriptor. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai mengarah ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana, kalau kita curiga bahwa itu suatu keganasan, curiga saja loh ya. Itu dari simple rules, baik simple rules maupun literatur yang lain di luar simple rules ya, itu harus dikonsulkan kepada teman sejawat radiologi dan onkologi, salah satu mana yang ada. Ya kalau di daerah mungkin onkologi misalnya di kabupaten dia nggak ada, ya radiologi dulu untuk memisahkan. Oh ini benar-benar dia kemungkinan jinak atau malah dia ganas itu. Kalau dia ganas tentu kita harus rujuk atau cari ahlinya. Kalau dia jinak ya silakan teman-teman obgyn umum mengerjakannya. Nah ya memang dari seluruh guideline itu tidak ada yang tidak bocor ya. Tentu masih ada kemungkinan, oh ini udah mulai syarat bahwa tanda-tanda jinak. Ternyata pas dibuka ternyata ganas ya. Di center-center pun seperti itu. Tapi kemungkinan itu menjadi lebih kecil. Kira-kira begitu dari saya, Dokter Brahmana. Ya, Dokter Mirza ya. ya, ya. Terima kasih, Dokter ADP, Dokter Sarah dicatat. Ini tantangan. Tidak semua kit di SPOG itu bisa USG. Nanti kalau kamu sudah jadi trainee, kamu harus menjawab itu. Sekarang sudah bisa dok gitu ya, karena ini semuanya sebenarnya ada di kurikulum dalam basic ultrasonografi harusnya gitu ya Dokter ADP. Tadi ini tadi Bilang WHO loh bukan saya. loh. Ya, Dokter Brahmana ada komentar Oke, tentang oke ya. diagnostik ya? Saya menambahkan ya. Jadi keperluan kita imaging begitu, itu salah satunya adalah estimasi ada malignansi atau tidak. Kan begitu ya, estimasi ada malignansi atau tidak. Nah,
Kalau estimasi malignansi itu misalnya ada suatu tumor ovarium ukuran 15 cm, tidak ada asites, tidak ada peritoneal carcinomatosis, tidak ada omental cake, dan benar-benar kita ragu, maka kan kita perlu tools untuk karakterisasi tumornya itu. Jauh lebih mudah misalnya tumor 10 cm, kemudian ada peritoneal carcinomatosis, ada asites, ada omental cake, lain cerita itu. Kita kan lebih tidak ragu-ragu bahwa itu malignan kan begitu ya. Nah, jadi tergantung kebutuhannya. Kalau karakterisasi tumor artinya masih localized, hanya saya saat bingung ini Cina atau ganas dan lain-lain, sebetulnya kalau itu expert sonografis bisa membedakan ini ganas lah. Tapi kalau ragu, tools terbaik bukan untuk melihat extension cebar luasan, ya MRI. MRI salah satu tools terbaik untuk karakterisasi tumor di situ ya. Tapi untuk melihat extension misalnya ini ganas nih, saya ingin melihat extension. Di luar negeri pun banyak memakai CT scan dibanding MRI gitu ya, karena kepraktisannya. Nah, tadi pertanyaan Dr. Misa sebetulnya bukan tentang imaging ya, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh di daerah gitu ya. Jadi begini, kalau kita menjumpai curiga Seovarium advanced stage ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau memungkinkan rujuk dengan ke centralize di tempat yang kira-kira mumpuni begitu ya untuk mendapat pengobatan mencapai R0. Kalau lokal itu kalau advance itu R0 lah tujuannya. Ke tempat yang kira-kira bisa mencapai R0 lebih baik. Tetapi kan ini Indonesia begitu ya dengan skala keterbatasannya. Kalaupun misalnya ditanggung BPJS, yang ditanggung kan pengobatannya. Nah, yang nganter daily cost-nya transportasinya dan lain-lain. Jadi tidak selalu bisa dirujuk begitu ya. Nah, kalau tidak bisa dirujuk, apa yang dilakukan? Kan begitu ya. Kalau misalnya dia itu ada ASI tesnya, ya fungsi ASI tesnya diperiksakan. Syukur-syukur ada dokter patologi di situ yang belum tentu ada juga, diperiksa patologinya. Itu informasi informasi yang penting untuk kita ketika dirujuk. Telah kami lakukan Yang putus siapa? Bagaimana? Ya, barangkali. Nah, karena kita kenapa bisa kenapa Dok? komunikasi. Ya, Kenapa? ya sudah terus Bam. Oke, Tadi oke, putus. oke. Tadi Oke, oke, tadi oke. tadi hang tadi. Oh, tadi hang ya. Nah, jadi kita lihat sikonnya. Dok, boleh nggak saya lakukan operasi begitu ya? Saya nggak ngomong early stage ya, tapi advanced stage. Boleh nggak saya lakukan operasi? Bener-bener nggak mau dirujuk ini ya. Nah, makanya kalau dalam kondisi seperti demikian, kedokteran kan tidak ada hitam putih ya. Asalkan kita sudah menjelaskan secara maksimal, maka do the best yang bisa kita lakukan dengan informed consent, dengan informed consent. Lalu kita lakukan apa? Ya sudah kita lakukan operasi, angkat sebisa mungkin, kemudian dengan catatan ini maksimal tidak ideal. Pasiennya harus tahu bahwa itu maksimal tidak ideal gitu ya. Yang tidak boleh adalah ketika pasiennya itu sebetulnya mau yang ideal, tetapi kita tidak menginformasikannya. Itu yang kita keliru gitu ya. Jadi asalkan sudah kita diskusikan dengan pasien, ya kerjakan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya angkat misalnya umurnya 50, curiga ganas, kita lakukan diabetes. Kalau kita durante operasi, ternyata perlekatan dan lain-lain, nggak usah macam-macam deh, karena kita ngangkat 5 cm, ngangkat 10 cm, kalau residunya masih besar, prognosisnya sama. Berarti cukup biopsi saja, cukup biopsi. Jelaskan ke pasiennya, apa yang kita lakukan adalah biopsi, kalau ada asitesnya berarti mengevakuasi asitesnya, next, saya tidak bisa, selain saya harus merujuk lokasi yang ada timnya, misalnya demikian. Jadi kira-kira demikian Dokter Mirza, ya, masih. Ya, terima kasih. Jadi apa yang kita ambil dari penjelasan Dr. Brahmana dan Dr. Andi tadi, intinya memang ovarium itu adalah optimal operasi ya, optimal operasi. Cuman untuk teman-teman, apakah kita harus bisa optimal? Belum tentu juga. Cuman di dalam laporan-laporan ya operasi itu jelaskan saja kenapa kok tidak bisa dilakukan optimal ya. Terus kira-kira berapa senti ya berlengketan misalnya di daerah sigmoid atau daerah rektum itu dijelaskan di situ supaya nextnya ke depan kita bisa mengamati. Ya, kita sudah ada 3 pertanyaan ini ya dari
4, 5. Ya, yang pertama, apakah hasil PA clear cell dengan ASITES masih ada harapan baik? Ini saya satukan aja pertanyaannya dari Dr. Indri Budiarti dan Dr. Irnawati Muhaji, karena sama-sama clear cell. Yang pertama, Dr. Indri ini menanyakan apakah hasil PA clear cell dengan ASITES masih ada harapan baik gitu. Ya, kalau harapan yang nggak ada harapan itu macet total di Jakarta itu ya kalau saya bilang ya. Yang kedua, apakah ovarian cancer current stadium 3B dengan clear cell setelah pemberian pembroli, eh, apakah CA ovari recurrent 3B clear cell bisa diberikan pembrolizumab? Kalau bisa, kapan waktunya? Setelah kemo 6 cycle atau bersamaan gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan tentang clear cell, apa yang satu nanya masih ada harapan, yang satu lagi clear cell tapi recurrent 3B ya. Jadi pernah dioperasi, didiagnosis 3B recurrent ya. Boleh nggak dikasih pembrolizumab ya? Kalau boleh, kapan waktunya? Berapa siklus gitu. Setelah bersamaan dengan kemo atau tidak gitu. Silakan Dokter Brahmana. Ini dua pertanyaan saya satukan. Oke, yang pertama begini, epithelial ovarian cancer, epitel itu kan 90% ovarian cancer tipe epitel ya. Kalau kita mengenal tipe epitel, dibagi lagi subtipenya menjadi paling gampang itu nyingkatnya SMAC, SMAC gitu ya. Serous, mucinous, endometrioid, clear cell ya. Nah, khusus mucinous dan clear cell, kita pertanyaannya clear cell, kita bahas clear cell. Clear cell itu pada stadium dini prognosisnya baik, even better than high grade serous ovarian cancer. Tetapi pada advanced state dan become the poorest ya, bahkan poor the poorest, mungkin bersaing purnya dengan mucinous gitu ya. Kenapa demikian? Karena less chemosensitif. Kenapa pada early stage baik? Karena behaviornya memang sebetulnya lebih baik. Tetapi kalau pada early kan kita tidak perlu kemoterapi. Tetapi pada advanced stage itu selalu kita perlu kemoterapi untuk eliminasi yang mikroskopik. Misalnya toh kita bisa mencapai R0, tetap kita perlukan kemoterapi. Nah, clear cell itu relatively lebih resisten terhadap kemoterapi dibanding high grade serous. Sehingga singkatnya adalah clear cell pada advanced stage memang prognosisnya tidak terlalu baik karena tidak responsif terhadap kemoterapi. Itu pertanyaan yang pertama mengenai clear cell. Mengenai kedua, imunoterapi ya. Kita membahas imunoterapi yang sebetulnya yang sudah well established pembelian kemoterapi berupa imun checkpoint inhibitor itu kalau gynecologic cancer adalah kanker serviks dan kanker endometrium itu ya. Tetapi kalau pada kanker ovarium sudah ada yang memberikan. Tetapi kalau kita lihat pada indikasi FDA dan kemudian eh, dicek di webnya resminya pembrolizumab itu belum masuk untuk ovarium, tapi kita berikan targeted terapi pada kanker ovarium. Targeted terapinya bisa PAP inhibitor ada 3 macam yang sudah approve, olaparib, rucaparib, niraparib begitu ya. Nah, tapi kalau imunoterapi kita masih belum menjadi guideline resmi pemberian imunoterapi pada kanker ovarium. Tapi next sebentar lagi menurut saya itu. Kira-kira gitu. Silakan dokter. Ya, silakan Dokter Brahmana. Tambahan? Dokter ADP. Dokter Ya kali ADP, sorry, maksudnya. sorry. Udah haus dia. Ya, jadi clear cell itu sifatnya khas ya. Dia slow growing, terus less sensitif terhadap kemoterapi. Jadi pengobatannya biasanya kita mengerjakan pengobatannya biasanya operasi lebih lebih utama ya. Jadi dia permainannya adalah pisau. Jadi kalau bisa kita optimal pada pengobatan pertama. Nah, tadi khusus untuk yang pembrolizumab ya. Nah, itu pembrolizumab itu kan khas ya. Itu kan dia hubungannya dengan PDL1, yaitu suatu reseptor di permukaan sel, suatu protein ya. Terus dia fungsinya untuk ngerem imunitas ya, jadi sistem imun ya. Jadi
Jadi itu dipercaya itu berperan pada semua tumor. Makanya pembrolizumab itu dia sangat menjanjikan pada semua tumor sebenarnya. Ya, tapi penelitian lagi-lagi kan basisnya penelitian. Nah, penelitian pada kanker ovarium itu baru pada fase 2. Nah, jadi secara umum kalau pada fase 2 itu belum ada rekomendasinya ya, tapi kalau kita lihat penelitian-penelitiannya dia boleh diberikan. Nah, tentu pada orang-orang tertentu itu boleh saja diberikan pada orang tertentu. Jadi pada orang tertentu ya kalau dia mampu ya boleh kita memberikan dengan dasar tadi itu fase 2 tadi ya. Jadi eh, tentu dengan inform consent yang kuat ya. Eh, Perkembangan obat-obat sekarang itu sangat banyak ya. Nanti banyak lagi obat-obat baru ya. Dan perlu diketahui itu obat-obat itu patennya berlaku 10 tahun. Ya, seperti pembrolizumab tahun 2027 ini sudah habis patennya. Maka ada obat-obat mitu-mitu yang baru yang mirip. Iya, jadi jangan kaget nanti kalau banyak obat baru yang harganya mungkin 1/10 dari obat-obat yang berlaku sekarang. Jadi boleh-boleh saja diberikan, tetapi dia hanya memperpanjang harapan hidup dan mengurangi mungkin PFS-nya, progression free survival-nya dia lebih panjang. Demikian Dokter Mirza. Iya, baik. Terima kasih Dokter Andi. Ya, Dokter Sarah, nih waktunya kan tinggal 7 menit. Masih ada 2 pertanyaan. Ya, mungkin nanti lebih sedikit maklum ya kalau ada potong honor nanti honornya Dokter Pramana sama Dokter Andi yang dipotong ya. Ada pertanyaan ini dari tanpa nama dulu ya. Ini karena ada korelasinya saya bagi 2 aja. Ya, yang pertama, Dokter Pramana, bagaimana pendapat dokter pada pemberian neoadjuvan kemoterapi? Apakah berdasarkan hasil positif dari sitologi, PA biopsi, atau tumor marker? Gitu ya. Nah, yang untuk dokter ADP, pada presentasi disampaikan evaluasi BRCA sebelum diberikan imunoterapi. Apakah dapat dijelaskan lebih lanjut korelasinya? Jadi antara imunoterapi dengan BRCA. Jangan panjang-panjang, masih ada 1 pertanyaan lagi. Waktu kita 7 menit. Ya, silakan Dokter Brahmana dulu. Oke, jadi untuk pemberian neoadjuvan kemoterapi tidak bisa berdasar tumor marker saja tidak bisa. Ya, bahkan kalau di luar negeri berdasarkan histopatologi. Kadang-kadang sulit kan histopatologinya. Kalau di luar negeri memakai image guided biopsi ya, mau core biopsi dan lain-lain. Tapi di kita misalnya sitologi asites di tapping hasilnya adenokarsinoma, kita bisa memberikan berdasarkan sitologi minimal. Tapi kalau di luar negeri histopatologi. Tapi kalau tumor marker jelas tidak, Dokter Mirza. Ya, mungkin dari saya demikian. Ya, ya, terima kasih. Jadi Nah, memang tidak bisa berdasarkan harus ada biopsi ya, apa patologi anatomi ya. Apalagi BPJS. BPJS kalau nggak ada patologi anatomi nggak boleh sama sekali kita memberikan kemo. Dokter Andi, silakan ya, tadi untuk BRCA soal ya. BRCA dan homologus rekombinan defisiensi atau HRD itu dasar untuk pemberian targeted terapi sebenarnya bukan imunoterapi. Nah, kalau imunoterapi pemeriksaannya PDL ya. Jadi PDL 1 umumnya ya. Ya, jadi pemberiannya ditujukan sebagai salah satu tambahan untuk memperbaiki kesembuhan pada pasien sebenarnya begitu, Dokter Riza, singkatnya. Iya, jadi BRCA itu tidak ada hubungannya dengan imunoterapinya ya. Kemudian yang kedua eh, ada pertanyaan terakhir. Ini dokter Rudi ini baru masuk, nanti tanya Japri aja langsung ke dokter Andi sama dokter Brahmana ya, karena waktunya mau habis. Ada pertanyaan terakhir ini. Jika ada penggunaan imunoterapi, kemudian terjadi adverse event, ya, adverse event yang cukup berat. Jadi kalau adverse event cukup berat itu ya pasti kemungkinan bisa meninggal gitu ya. Kemudian bisa teratasi. Apakah selanjutnya disarankan kita masih bisa memberikan obat yang sama dengan dosis dikurangi, ataukah kita mengganti obat lain? Silakan, dokter. Imunoterapi ya. Oke. Jadi begini ya tentang imunoterapi ya. Kalau penelitian-penelitian, laporan-laporan kasus sudah ada yang reduce dose gitu ya. Reduce dose imunoterapi ternyata lebih efektif dan lain-lain ya. Jadi kalau dari panduannya bagaimana reduce dose pastinya
belum ada panduan pasti reduce dosnya ya. Tetapi kalau laporan-laporan kita bisa melakukan reduce dose, katanya efektivitasnya sama, Dr. Mirza. Ya. Hmm. Dokter Ya, Andi? ya, jadi imunoterapi itu yang terkenal kan pembrolizumab. Ya, jadi pada pemberian pembrolizumab itu dosisnya fixed dose dia 200 miligram. Dan karena imunoterapi itu dipercaya sekali, efek sampingnya sangat jarang ya. Maka pemberiannya pun cuma 15 menit. Harganya aja yang mahal banget ya. Jadi pemberiannya cepat, pasti bisa langsung pulang. Nah, dalam rule pengobatan semua imunoterapi, target terapi itu sama. Bahwa pengobatan akan dihentikan jika terjadi reaksi. Ya, tadi alergi ya. Yang kedua terjadi kekambuhan. Jadi dua-duanya begitu. Mau dia kita pakai olaparib, mau kita pakai bevacizumab maintenance ya, mau kita pakai pembrolizumab, semua rule sama, yaitu kalau dia terjadi kambuhan di stop atau alergi di stop. Begitu dokter Nizam. Iya. Ya, jadi kalau saya menyikapi sebenarnya kalau serious adverse event itu adalah eh, kalau di dalam teorinya sih masih boleh dengan dosis yang diperendah gitu. Tapi jujur saya pribadi saya nggak berani. Ya, saya nggak berani. Lebih baik ganti obat. Tapi kalau dalam tanya teori boleh diberi masih boleh, tapi dengan catatan pengawasan yang ketat. Nah ini tinggal tergantung kita aja. Institusi kita mampu nggak mengamati kalau sudah terjadi serious adverse event itu, kemudian kita berikan obat yang sama, tapi dengan penurunan dosis gitu secara teori bisa, tapi secara praktek saya pribadi nggak berani. Ya, ini pertanyaannya gitu. Oke, karena waktu habis, saya terima kasih. Mohon maaf untuk Dr. Rudi Gunawan ya. Nanti banyak ini pertanyaannya ya, karena waktunya tidak cukup. Ya, nanti bisa di copy paste WA kan ke Dr. Brahmana sama Dr. Andi Dharma ya. Dr. Tovan ada spinning apa kata-kata penutup 1 menit 12 detik aja, 1 menit 12 detik, lewat 1 menit 12 detik saya cut. Enggak, sudah cukup, Ya, sudah luar 1 menit, biasa. 1 menit. Kata-katanya luar biasa. Terima kasih Dr. Mirza, Dr. Brahmana, Dr. Oke. Andi Dharma Putra, Profesor-Dokter sekalian. Ya, ya, terima kasih Dokter Tovan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada pembicara yang luar biasa hari ini. Terhormat sekali saya memoderatori Dokter Brahmana dan Dokter Andi. Ya, semoga eh, pertemuan ASHOGI ke 173 udah dicatat ya Dokter Sarah ya tadi ya. Itu Iya, Dok. betul-betul ada manfaatnya, terutama untuk teman-teman yang SPOG yang ada di daerah, juga tentunya pada HOGI. Terima kasih pada para profesor yang hadir dan mengikuti serta mengawasi ya jalannya ASHOGI ini. Kami mohon support terus ya pada penyelenggaraan-penyelenggaraan dari apa yang dilakukan HOGI. Terima kasih juga Dr. Sarah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mirza. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Brahmana, Dr. Adipe, Dr. Tovan. Topiknya sangat berat, tapi disampaikan oleh pakar tadi dengan sangat komprehensif, sederhana, dan sangat mudah kita pahami. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi pelayanan terhadap pasien. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula ASHOGI seri 173. Saya izin mengingatkan kembali untuk menyelesaikan pembelajarannya di akun Pelataran Sehat untuk mendapatkan SKP-nya. Ya, di awal acara Dr. Brahmana mengingatkan tentang seminar INASMID. Maka di akhir penutup ini saya ingin mengingatkan kembali untuk meluangkan waktunya di tanggal 12 sampai 14 Desember 2025 pada acara 4th INASCO Scientific Meeting atau INASMID 2025. Acara akan berlangsung di Bandung. Nah, kehadiran pada hadirin sekalian tentu sangat kita nantikan. Di akhir acara saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan hadirin sekalian, dukungan dokter-dokter semua, para konsultan, para guru besar yang hadir sampai detik hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti acara ASHOGI setiap hari Rabu. Pastikan bergabung dalam acara ASHOGI Rabu mendatang. Mewakili panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup acara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mirza, Dr. Tovan. Dr. Aditya. Terima kasih Mas ADP. Sarah, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.